tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita kembali datang di hadirat Tuhan. Walaupun kita saat ini berada di rumah, yakin dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun kita di rumah, yakin dan percaya di saat kita beribadah, 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, di pagi hari ini kita akan mengambil saat teduh sejenak. Mari satukan hati dan pikiran kita supaya roh kita itu hanya tertuju kepada Bapa yang ada di surga. Mari ambil saat teduh sejenak supaya ibadah kita di pagi hari ini itu hanya untuk kemuliaan Bapa yang ada di surga. Kita akan pujikan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hidup. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. kita akan pujikan sekali lagi pujian Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu penuhi hatiku. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hidupku. Segala
menyegarkan tubuh, jiwa roh kami. Bapa yang ada di surga, dan menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Tetamu yang berkuasa, Tuhan berkati kami, pelayan-pelayan-Mu, satu persatu. Tuhan pakai kami, setiap mulut kami, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya pelayanan kami saat ini boleh menyenangkan Bapa yang ada di surga. Bapa, dan menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal, tengah, hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan seperti Daud menari. Mari kita muliakan seperti Daud menari, kita pujikan 2 kali. Ya, kita akan sambil bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti Daud menari. Kalau doa ada di dalamku, dan menari seperti Daud menari. Kalau doa ada di dalamku, dan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Kita akan pujikan sekali lagi seperti Daud menari. Kalau doa ada di dalamku, dan menari seperti Daud menari. Kalau doa ada di dalamku, dan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bapak Ibu dan Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Sebelum doa syafaat, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya dan Pak Budi akan membaca firman ini bersama-sama. Kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang kelima, dengan perikop iman dan hikmat. Kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama pada hitungan sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
kita akan mendengarkan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Andi Wijaya. Kami persilakan. Mari bersama kita tundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Di tengah segenap keberadaan kami pada pagi hari ini, kami mengucapkan syukur karena pemeliharaan Tuhan yang tetap boleh kami rasakan, perlindungan yang datang dari Allah Bapa ada di dalam kehidupan kami. Bahkan kesehatan kekuatan kami boleh tetap kami rasakan bersama-sama. Begitu besarnya kasih-Mu kepada kami Bapa. Dan biarlah itu semua mendorong kami pada pagi hari ini semakin larut di dalam hadirat-Mu, di dalam memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah peribadatan kami di rumah masing-masing pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepada-Mu menyerahkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan, berkatilah para pemimpin kami di dalam usaha untuk memutus rantai penyebaran coronavirus 19 ini. Kami yakin Tuhan, hikmat yang Kau nyatakan akan memampukan para pemimpin kami, baik yang ada di pusat, presiden, wakil presiden bersama dengan seluruh pribadi yang ada, sampai yang ada di pelosok tanah air. Karena kuasa yang Kau nyatakan Bapa, kami yakin bahwa penyebaran COVID-19 akan segera dapat terlaksana. Dan kami yakin itu semua akan menjadikan kami boleh kembali memuliakan Allah sebagaimana mestinya. Saat ini kami meyakini bahwa Tuhan pun akan terus memberkati para pemimpin kami, supaya hikmat yang Kau nyatakan kepada mereka Bapa memampukan para pemimpin kami untuk mengambil langkah-langkah yang terbaik, sehingga pada akhirnya negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia, tidak terpuruk oleh karena wabah yang terjadi pada saat ini. Kami meyakini bahwa Tuhan pun akan terus memberi kekuatan, sehingga pada akhirnya perekonomian negara akan tetap terjaga. Demikian pula kami meyakini bahwa oleh karena kasih-Mu maka pembangunan demi pembangunan pun akan dapat dilaksanakan, sehingga semuanya akan menjadikan seluruh warga negara Republik Indonesia mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Kami pun meyakini Tuhan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah di dalam usaha meringankan beban rakyat Indonesia yang terkena wabah virus corona ini, dengan memberikan bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan sebagainya, maupun juga pribadi-pribadi yang tergerak mengulurkan tangan, Tuhan memberkati semuanya sehingga tepat sasaran, sehingga pada akhirnya setiap pribadi warga negara Republik Indonesia bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di seluruh tanah air tercinta yang terpapar coronavirus 19 ini. Tuhan, Engkau memberi kekuatan, Engkau menyembuhkan mereka, sehingga saudara-saudara kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Begitupun untuk saudara-saudara kami yang terdampak virus corona ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga saudara-saudara kami pun terpelihara kehidupan mereka dengan baik, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan kami warga negara Republik Indonesia dapat bersuka cita bersama-sama. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau melindungi seluruh warga negara Republik Indonesia khususnya, dan seluruh manusia pada umumnya. Engkau memberi kekuatan sehingga di dalam
menghadapi penyebaran virus corona ini, setiap pribadi dapat menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Kami menyerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara kami, aparat keamanan yang ada, TNI Polri, sampai dengan Hansip, maupun juga aparatur desa. Tuhan memberkati semuanya. Kami meyakini oleh karena kuasa-Mu, segala sesuatu yang dikerjakan di dalam menanggulangi penyebaran virus corona, mereka semuanya akan tetap dapat menikmati kehidupan yang diberkati. Kami menyerahkan gabungan Gereja Baptis Indonesia pada pagi hari ini. Tuhan berkati supaya upaya di dalam melawan coronavirus 19 bersama dengan pemerintahan negara Republik Indonesia, gereja-gereja baptis di seluruh tanah air tercinta boleh menjalankan apa yang diamanatkan, apa yang selanjutnya diundangkan, dan apa yang menjadi himbauan, semua dapat ditaati dengan baik. Kami menyerahkan pimpinan kami, BPN, sampai dengan BPD di seluruh Indonesia, Badan Musyawarah Nasional maupun juga pembina Yayasan Baptis Indonesia, bersama dengan pengurus dan juga pengawas YBI dan YRSBI. Tuhan Yesus Engkau memberkati semuanya. Kami meyakini Tuhan akan terus menolong mereka, supaya para pemimpin di dalam IGBI bersama-sama dengan gereja-gereja Baptis Indonesia dan juga dengan gereja-gereja yang lain dapat bersama-sama dengan pemerintah negara Republik Indonesia memberi yang terbaik kepadamu, sehingga pada akhirnya penyebaran coronavirus 19 dapat diatasi bersama dengan baik. Secara khusus menyerahkan rumah sakit baptis, baik yang ada di Kediri, di Batu, di Lampung, klinik baptis di seluruh tanah air tercinta, maupun juga rumah sakit di seluruh tanah air. Tuhan Kau memberkati, baik itu dokter, perawat, dan karyawannya, supaya perlindungan-Mu nyata atas kehidupan mereka, sehingga kesehatan dan kekuatan mereka terjaga. Dan sebagai garda terdepan dari upaya melawan coronavirus, Tuhan memberkati mereka dengan perlindungan, sehingga pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus, baik dokter, perawat, dan karyawan rumah sakit, semuanya akan tetap dapat menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan kesehatan dan kekuatan yang penuh. Kami menyerahkan pada saat pagi hari ini untuk Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Kami serahkan Tuhan Yesus Kristus, baik gereja yang ada di induk maupun yang ada di cabang. Kami meyakini bahwa Engkau terus memberikan pertumbuhan dan perkembangan di tengah pandemi coronavirus 19 ini, sehingga pada akhirnya pekerjaan Tuhan baik yang ada di induk maupun di cabang berjalan sebagaimana mestinya. Jemaat Tuhan diberkati secara luar biasa, dan kehidupan mereka menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan panitia perancang Gereja Baptis Indonesia Genesaret maupun juga pengurus yang ada di gereja cabang. Tuhan memberkati satu persatu, supaya oleh karena kuasa dan kasih-Mu, apa yang dikerjakan oleh panitia perancang gereja semuanya akan membawa dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan Gereja Baptis Indonesia Genesaret ini. Kami pun meyakini Tuhan, Engkau tetap menyatakan kasih setia dan penyertaan, sehingga jemaat Tuhan warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret, baik itu yang ada di induk maupun yang ada di cabang Brebek, Tuhan Kau memberkati, memelihara, melindungi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan jamah sehingga terjadi kesembuhan. Saudara-saudara kami berbeban berat, Tuhan hadir dan menyatakan kekuatan sehingga mereka semua dapat menjalani kehidupan dengan baik. Bahkan mereka menemukan jalan keluar di dalam Tuhan Yesus, sehingga sukacita, damai, dan sejahtera-Mu tetap mengalir berkelimpahan di dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu.
Hamba-Mu pada pagi hari ini menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang harus mengerjakan pekerjaan mereka di rumah. Tuhan berkati dengan hikmat, Tuhan berkati dengan ketaatan, supaya mereka tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka dengan baik. Jemaat yang dirumahkan Tuhan berkati, Tuhan pelihara, sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapat pekerjaan kembali yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan setiap pribadi. Kami pun meyakini bahwa Tuhan juga akan memberkati jemaat yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan, kami yakin kasih setia-Mu akan membawa mereka dengan penuh sukacita menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Perlindungan-Mu nyata atas kehidupan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang harus bekerja di luar rumah, sehingga mereka tetap sehat, kuat, dan menikmati kehidupan bersama dengan saudara-saudara yang lain di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami pun menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang harus belajar di rumah. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kuasa, sehingga anak-anak-Mu semuanya akan menikmati penyertaan Tuhan. Kehidupan mereka diberkati, kehidupan mereka senantiasa Tuhan pimpin, sehingga anak-anak-Mu boleh sampai kepada cita-cita mereka dan masa depan yang penuh dengan pengharapan diraih oleh setiap anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan sidang jemaat-Mu kepadamu. Bapa memberkati setiap pergumulan, seberat apapun. Tuhan, kami yakin Engkau memberkati setiap jemaat. Terima kasih. Kami serahkan Bapa kehidupan kami kepadamu. Kami serahkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Mari kita akan kembali memuji Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Ku tahu Bapa pelihara. Peliharaku, ya
biasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menerima dan menyempurnakan persembahan dan persepuluhan kami. Terlebih dari itu Tuhan, kami rindu, kami ingin memberikan tubuh, roh, jiwa kami hanya untuk kemuliaan Bapa yang ada di surga. Mohon ampun atas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Kami serahkan persembahan dan persepuluhan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Wijaya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama bersukacita di dalam Dia. Sungguh pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh menikmati kasih setia-Nya. Di dalam kehidupan kita selama hampir 2 bulan atau bahkan lebih, kita merasakan ada satu perbedaan di mana kehidupan kita sangat-sangat dibatasi. Pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sungguh merasakan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah pencobaan. Saya masih tetap berharap kita semua mengingat apa yang telah disampaikan minggu lalu berkenaan antara iman dan kenyataan. Nah, pada pagi hari ini, ketika kita sudah tahu bersama-sama bahwa iman dan kenyataan yang seringkali berbenturan itu sebenarnya ada satu maksud Tuhan di sana. Nah, pada pagi hari ini saudara-saudara, mari kita semakin memperdalam akan firman Tuhan. Di mana saudara dan saya pada pagi hari ini mari bertanya di dalam diri kita masing-masing, ada apakah gerangan yang terjadi dalam kehidupan kita? Ada apa di balik pencobaan ini? Mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Baik yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kami boleh sampai kepada puncak peribadatan untuk kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami meyakini bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa terulur bagi kami semuanya, menyatakan kasih, setia, dan rahmat, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami boleh memahami firman yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga pada akhirnya kami boleh menjalankan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami bersama-sama.
Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika di dalam kehidupan kita bersama sebagai manusia, tentu saudara dan saya mengharapkan bahwa hidup kita ini baik-baik saja. Kita senantiasa berharap bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak mengalami sesuatu yang sulit. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengharapkan hidupnya itu penuh dengan penderitaan. Tidak ada satu manusia pun di dalam dunia ini yang di dalam kehidupan mereka berharap bahwa mereka mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan. Tetapi kenyataan yang dihadapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang namanya penderitaan selalu ada. Penderitaan itu seringkali dikonotasikan negatif karena memang tidak menyenangkan sama sekali. Tetapi yang harus saudara dan saya pahami, berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari minggu lalu, saudara dan saya harus tetap berpikir positif bahwa ada sesuatu yang hendak Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, termasuk di saat saudara dan saya mengalami satu keadaan yang sulit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saudara dan saya seringkali dipakai untuk menguatkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan ataupun kesukaran. Mengapa? Karena saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen sudah diberi pengalaman oleh Allah. Saudara dan saya sudah pernah mengalami satu keadaan yang sulit, dan Tuhan di sana memberi kekuatan kepada kita. Dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara dan saya boleh menjadi saksi bahwa Tuhan campur tangan di dalam hidup kita bersama, sehingga ketika bertemu dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan ataupun kesukaran, saudara dan saya hadir dan menjadi berkat bagi mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika pada pagi hari ini kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 5 yang tadi sudah kita baca bersama, kita tentu bertanya-tanya, loh saudara dan saya sebagai manusia ketika menghadapi pencobaan, ketika dikatakan di sana menghadapi berbagai-bagai pencobaan, artinya pencobaan itu lebih dari satu, saudara dan saya dikatakan tetap harus bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Dalam kehidupan kita orang-orang percaya harus meyakini bahwa penderitaan itu seringkali Tuhan pakai untuk menyadarkan saudara dan saya bahwa kita manusia adalah makhluk yang sangat terbatas keberadaannya. Saudara dan saya sebagai manusia tidak memiliki satu keutamaan, tidak memiliki satu kelebihan apapun. Terbukti ketika kita menghadapi berbagai persoalan, saudara dan saya menjadi lemah. Saudara-saudara, ketika mengalami pencobaan, hidup saudara dan saya sebagai orang yang percaya hendaknya jangan berpikir negatif. Kita harus melihat bagaimana Allah memimpin saudara dan saya di tengah-tengah kehidupan kita, seperti yang telah terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya pada zamannya. Saudara dan saya harus menyadari betul bahwa ketika terjadi kepahitan, ketika terjadi pencobaan, ketika di dalam kehidupan saudara dan saya ada di tengah-tengah keterbatasan, bahkan dibatasi, saudara dan saya, yang menjadikan saudara dan saya sangat tertekan kehidupan kita. Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan Tuhan nyata atas hidup kita bersama. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen,
Mari kita sekali lagi berpikir positif ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit. Saudara dan saya hendaknya menjalani kehidupan seperti minggu lalu, seperti Yosua dan Kaleb. Terus bertumbuh walaupun proses yang ada diwarnai dengan berbagai persoalan yang sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika iman yang ada dalam hidup kita mengalami pasang surut, hidup saudara dan saya di dalam iman harus jatuh bangun, bahkan mengalami satu goncangan yang sangat berat. Jangan berhenti, tetaplah kerjakan iman percayamu. Karena di sanalah saudara nanti di satu titik di mana Tuhan menunjukkan karyanya, saudara-saudara akan melihat bahwa kekuatan Tuhan ada di dalam hidup saudara-saudara, bahwa keimanan yang sejati boleh saudara-saudara nikmati di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dibuktikan dengan adanya kemenangan di dalam hidup saudara-saudara. Oleh karena itu menjadi satu pemikiran yang penting bagi kita bersama, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika terjadi yang menurut versi dari kitab Yakobus tadi adalah pencobaan, baik itu tekanan hidup, persoalan dan sebagainya, saudara dan saya harus melihat dua kemungkinan yang ada yang menjadi penyebab saudara dan saya jatuh di dalam pencobaan itu. Yang harus saudara dan saya pahami sampai detik ini, yang pertama, bahwa setan itu tidak pernah tinggal diam atas kehidupan orang-orang yang percaya. Dia akan terus berusaha membawa orang-orang percaya untuk keluar dari lingkup kasih Tuhan Yesus Kristus. Setan akan terus mencoba dengan berbagai macam cara dan upaya untuk membawa kita orang-orang yang percaya untuk berbuat dosa, tidak bertumbuh dalam iman, bahkan kembali ke dalam kehidupan lama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang terjebak di dalam bagian ini. Di dalam kehidupannya yang terlihat dia begitu baik, di dalam kehidupannya secara nyata dia rajin berdoa, beribadah, membaca firman dan seterusnya. Tetapi dalam kehidupannya yang lain, di sisi lain hidupnya, dia adalah orang yang tidak baik perangainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ini adalah hal yang sepele. Mungkin ini adalah satu hal yang luput dari perhatian kita selama ini. Tetapi ketika saya mengumpulkan bagian firman Tuhan, sungguh saudara-saudara, bagian ini menyadarkan kepada kita semua bahwa ketika saudara dan saya bertindak yang demikian tadi, bertindak seolah-olah kita adalah orang yang rohani, tetapi dalam kehidupan kita sungguh ada kejahatan, bahkan kita merencanakan kejahatan, kita sedang membuka celah kepada iblis, kepada setan untuk berkarya dalam hidup kita. Dan ketika saudara dan saya jatuh di dalam pencobaan yang semacam ini dan kita menikmatinya, maka saudara dan saya akan terjebak dan kehidupan kita pasti akan hancur. Mari kita menyadari kalau kita gagal di dalam pencobaan yang satu ini, Bapak Ibu saudara-saudara, maka di dalam kehidupan kita akan tidak pernah bertumbuh di dalam iman. Tidak akan pernah saudara dan saya melihat kesempurnaan di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Kita secara tidak langsung sudah kembali ke dalam kehidupan lama, di dalam lingkup di luar kasih Tuhan. Jadi, ketika kita menyadari bahwa setan itu tidak pernah diam, mari kita berpegang kuat pada janji Tuhan Yesus Kristus. Dialah jaminan kita. Dia yang sudah memberi kekuatan kepada kita di hari-hari yang telah lalu. Maka ketika kita menghadapi persoalan yang sulit, dan ketika kita sedang ada di dalam bagian yang saya sebut tadi,
kita pun akan dapat hikmat yang datang dari Dia, sehingga saudara dan saya akan bisa lepas hingga kita mengalami kemenangan di dalam Dia. Jika tidak, seperti yang saya sampaikan, saudara dan saya akan mengalami kehancuran. Kemudian penyebab yang kedua, saudara dan saya harus paham, yaitu hawa nafsu kita yang membawa kita ke dalam pencobaan. Ada banyak orang berkata pencobaan ini datang dari Tuhan, tetapi Alkitab bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam bagian ini sejenak kita mengingat peristiwa di mana sangat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Setelah Dia berpuasa 40 hari 40 malam dan kemudian dibawa padang gurun untuk dicobai. Lihatlah bahwa pencobaan demi pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus sungguh memperlihatkan kepada kita semuanya bahwa pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu bukan pencobaan biasa, tetapi itu adalah pencobaan yang luar biasa, karena itu langsung dilakukan oleh iblis. Yang perlu saudara dan saya perhatikan bahwa tawaran demi tawaran yang dilakukan atau diberikan oleh iblis kepada Tuhan Yesus sungguh sangat menggiurkan. Cobaan pertama ketika dalam keadaan lapar, iblis berkata, ubah batu ini menjadi roti. Pencobaan yang kedua dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait suci ini, maka malaikat Allah akan menopang engkau. Dan tawaran yang ketiga yang sangat menggiurkan, segala yang kau lihat di bumi ini akan kuberikan kepadamu asal engkau sekali saja menyembah kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan dengan baik bahwa batu menjadi roti itu urusan perut, makanan, kehidupan kita, kebutuhan pokok. Kemudian menjatuhkan diri dari hubungan Allah dan menyatakan Dia adalah anak Allah, maka itu adalah wujud dari keangkuhan hidup. Dan apa yang ditawarkan oleh iblis untuk mendapatkan dunia serta dengan segala kekayaannya, itu adalah keinginan mata. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, 3 trik ini sejak awal, kalau kita belajar dari awal, kita melihat bagaimana Hawa jatuh dalam dosa. 3 perkara ini. Dan sampai detik ini ada banyak orang-orang yang percaya jatuh karena trik yang dilakukan oleh iblis di dalam bagian 3 ini, yaitu keinginan mata, keinginan mata, kemudian keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup. Perlu harus saudara dan saya pahami bahwa Tuhan Yesus menolak semuanya. Dia di dalam menjawab perkataan iblis selalu berkata, ada tertulis, yang artinya bahwa ada firman yang mengatakan, yang pertama, manusia hidup tidak hanya dari roti tetapi dari firman Allah. Yang kedua, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan yang ketiga, enyahlah iblis, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Itu tulisan-tulisan berupa firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk melawan dari cobaan-cobaan yang dilakukan oleh iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara singkat, bahwa ketika Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu adalah senjata yang kuat, maka ketika saudara dan saya sudah dibawa ke dalam pencobaan, ketika hawa nafsu saudara dan saya sudah mulai bangkit berkenaan dengan keinginan mata, keangkuhan hidup, dan juga keinginan daging, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama saudara dan saya di dalam kehidupan kita melawan semua itu, bukan dengan kekuatan kemampuan kita, tetapi dengan kemampuan yang diberikan Allah kita.
yaitu melalui firman Tuhan. Maka saudara dan saya di dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita sekalian rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya pun akan dimampukan untuk berkata tidak ketika iblis sudah mulai membawa saudara dan saya dan membangkitkan hawa nafsu kita untuk jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kehidupan kita bersama memperhatikan bahwa ketika Yakobus menuliskan firman Tuhan pada pagi hari yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan solusi yang begitu besar yang boleh mendorong saudara dan saya supaya kita mampu untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudara, nasihat yang diberikan oleh Yakobus demikian ada di dalam, yang pertama ada di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi saudara-saudara, ketika kita ada dibawa ke dalam pencobaan, mari kita sekali lagi berpikir positif. Saudara dan saya sedang diuji iman kita. Sehingga ketika saudara dan saya semakin hari tetap menjalani kehidupan di dalam Tuhan, maka iman itu akan menjadi semakin kuat. Ketekunan saudara dan saya pun akan dapat tetap terlihat walaupun ada begitu banyak tekanan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya permasalahan yang terjadi tidak membuat saudara dan saya menjadi lemah. Segala tekanan dalam bentuk apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan melumpuhkan saudara dan saya, tetapi kita akan menjadi semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian nasihat yang kedua disampaikan oleh Yakobus demikian. Masalah itu akan membuat karakter kita menjadi sempurna. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara, ketika saudara dan saya berpikir jernih, di dalam iman kita berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu persoalan-persoalan ataupun tekanan-tekanan yang begitu berat, ternyata di sana Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi agar di dalam Tuhan kehidupan kita semakin sempurna di dalam karakter untuk serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting untuk saudara dan saya pahami. Ketika karakter kita hari demi hari semakin sempurna didapati Tuhan, maka di sanalah saudara dan saya akan melihat bahwa kehidupan kita ini semakin bertumbuh. Dan di sana pula saudara dan saya akan semakin merasakan bahwa Tuhan betul-betul berkarya dalam hidup kita. Karena dengan iman yang semakin bertumbuh itu, maka saudara-saudara akan dapat menghadapi setiap persoalan dengan penuh ucapan syukur. Kemudian nasihat yang ketiga ada di dalam ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan rendah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, masih dalam kaitannya dengan pencobaan yang kita pelajari, persoalan permasalahan membuat kita belajar menjadi bijak. Persoalan dan segala masalah yang ada dalam hidup kita membuat kita belajar untuk dapat memiliki hikmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita mengalami kesulitan akibat pandemi corona ini, sehingga berbagai kesulitan kita hadapi, ada orang-orang yang sudah mulai berputus asa, merasa sendiri. Segala yang terjadi itu merupakan kepahitan, kegetiran hidup.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari melalui apa yang dinasihatkan oleh Yakobus pada pagi hari ini, mari kita mulai belajar. Kita bersama-sama menghadapi persoalan yang ada. Kita mendatang kepada Tuhan Yesus. Kalau hidup kita saat menghadapi berbagai tekanan ini, kemudian kita mendapatkan tawaran dari iblis, atau mungkin juga hawa nafsu kita sudah mulai bangkit untuk kita berbuat jahat, maka mari bersama saudara dan saya datang kepada Tuhan. Yakinlah bahwa kuasa-Nya akan memenuhi kehidupan saudara-saudara. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan kasih, tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Dengan adanya persoalan yang terjadi ini, sekali lagi Tuhan Yesus berkehendak saudara-saudara semuanya semakin bertumbuh di dalam Dia, sehingga pada akhirnya hidupmu didapati Tuhan sempurna adanya. Di dalam hidupmu didapati Tuhan, engkau adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam pilihan Tuhan. Dan di dalam keberadaan itu, saudara-saudara, engkau akan merasakan bahwa di dalam hidupmu engkau akan terus dituntun untuk dapat menikmati kemenangan di dalam Dia yang begitu mengasihi saudara-saudara. Jadi kalau ditanya ada apa di balik pencobaan, jawabnya Tuhan Yesus tengah menguji kita semuanya, supaya kita semakin sempurna di dalam iman, supaya dalam kehidupan kita dapat menikmati karya penyertaan-Nya, supaya dalam hidup kita dapat menikmati segala berkat-berkat, dan di dalam kehidupan kita boleh menikmati bagaimana tuntunan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita sampai kepada tujuan kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah, tetaplah berbahagia, tetaplah bersukacita di tengah situasi kondisi yang sulit. Mengapa? Tuhan pasti menolong saudara-saudara semua. Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa boleh kami rasakan bersama-sama. Di tengah pandemi coronavirus yang saat ini begitu besar terjadi di negeri kami, kami boleh dapat belajar bersama bahwa semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Karenanya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Berkaryalah Tuhan, sempurnakan hidup kami di dalam kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah mulai dari detik ini, ketika kami menghadapi hidup yang dipenuhi dengan tekanan ini, kami boleh tetap bersyukur, kami boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Melalui kebenaran firman yang kami dapatkan, kami mendapati Tuhan bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kapanpun itu Bapa, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami, karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni kami Tuhan, jikalau kami pernah terlena karena situasi kondisi yang sulit. Kami meragukan kasih-Mu, kami tidak menjadi bertumbuh di dalam iman. Tetapi pagi hari ini Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam kuasa tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkarya atas hidup kami, menyatakan kasih karunia, menyatakan pemulihan dalam hidup kami, sehingga
sehingga mulai sekarang kami berpikir positif bahwa apa yang terjadi semua Tuhan izinkan demi kebaikan kami, supaya kami bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang Kau nyatakan kepada kami, dan biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan mempraktikkan dalam hidup kami. Jadi dalam kehidupan kami boleh bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami naikkan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudara berdiri di hadapan Tuhan. Mari bersama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama memuji Tuhan. Bersamamu Bapa, Engkau ada bersamamu. Kau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri.
pagi hari ini kami bersama ada di dalam bait Tuhan yang kami bangun di rumah kami masing-masing. Biarlah melalui mezbah yang kami dirikan di hadapan-Mu Tuhan, nama-Mu kami boleh tinggikan bersama-sama, sehingga di dalam kehidupan kami boleh tetap merasakan betapa dekatnya Engkau dengan kami. Terima kasih kalau pada pagi hari ini hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam kuasa tangan-Mu. Biar Engkau memberkati mereka di dalam segala aktivitas yang ada. Mohon Tuhan Engkau yang menjaga, melindungi hari demi hari, sehingga setiap sidang jemaat Tuhan, warga Gereja Baptis Indonesia Genesaret khususnya atau pribadi-pribadi yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Biar kasih dan setia-Mu sentiasa melimpah dalam hidup mereka. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat ini ketika Engkau kembali ke dalam hidup, terimalah berkat Tuhan. Berkat rahmat, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal, yang dinyatakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Setiap berkat-berkat Tuhan dinyatakan sepanjang perjalanan hidupmu. Pemeliharaan terjadi atas hidupmu. Di dalam hidupmu Tuhan berkenan untuk menopang, dan di dalam hidupmu dapat terus merasakan rasa aman, damai, sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudara sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia yang Genesaret yang saya kasihi, pada pagi hari ini perlu saya sampaikan supaya kita semua tetap taat patuh pada aturan yang berlaku, juga himbauan-himbauan yang ada mari kita lakukan. Karena pandemi virus ini semakin meluas, biarlah kita tetap ada di rumah, tetap berjaga-jaga dan waspada. Kita tetap menjalankan kehidupan dengan penuh sukacita dan penuh harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak tetap belajar di rumah, biarlah anak-anakku semuanya terus diberkati Tuhan dengan masa depan yang baik. Begitupun pada pagi hari ini untuk seluruh jemaat Tuhan yang harus bekerja di luar rumah, tetap tenang, tetap waspada, jaga diri, gunakan masker dan alat pelindung diri yang lain. Biarlah panjenengan semua boleh tetap bekerja dengan penuh sukacita, karena di sana pun Tuhan menyatakan perlindungan kepada saudara-saudara. Mari kita semuanya akan tetap bersatu padu di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bersama-sama boleh tetap bertumbuh di dalam Dia. Dan pada akhirnya saya sampaikan selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.